Hutan lebat Papua dengan kabut yang menyelimuti lembah dan tebing-tebing curam menjadi saksi bisu salah satu operasi militer paling dramatis dalam sejarah Indonesia modern. Tahun 1996, dunia dikejutkan ketika sekelompok peneliti internasional diculik oleh organisasi Papua Merdeka di pedalaman Mapenduma. Di balik upaya penyelamatan itu, muncul satu nama yang kelak menjadi sorotan, Prabowo Subianto, Komandan Kopassus yang memimpin langsung operasi pembebasan sandera paling berisiko sepanjang karir militernya. Awal mula tragedi ini bermula pada 8 Januari 1996 ketika sekelompok peneliti yang tergabung dalam ekspedisi Lawrence 95 melakukan riset ilmiah di kawasan pegunungan Jayawijaya, Papua. Ekspedisi tersebut bukan sembarang perjalanan, terdiri dari para peneliti biologi, geologi, hingga ahli lingkungan. Tim ini beranggotakan warga negara Indonesia dan asing. Mereka tengah menelusuri kekayaan hayati, salah satu kawasan hutan hujan paling terpencil dan sulit dijangkau di dunia. Namun, di tengah perjalanan, rombongan itu dicegat oleh pasukan organisasi Papua Merdeka atau OPM yang dipimpin Kelly Koalik. OPM menuduh para peneliti itu sebagai mata-mata pemerintah Indonesia yang menyamar dan menjadikan mereka sebagai tawanan. Total ada 11 orang yang ditahan, terdiri dari beberapa peneliti asal Eropa serta sejumlah warga Indonesia. Kabar penculikan ini segera mengguncang, bukan hanya di Indonesia, tapi juga internasional. Pemerintah Australia dan negara-negara Eropa yang warganya ikut menjadi sandera menekan Jakarta agar bertindak hati-hati. Sementara itu, OPM memanfaatkan situasi ini untuk menegaskan tuntutannya kemerdekaan Papua. Mereka berharap krisis ini bisa mengundang perhatian dunia terhadap perjuangan mereka. Pemerintah Indonesia berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, keselamatan sandera harus menjadi prioritas. Di sisi lain, membiarkan OPM menggunakan aksi penculikan sebagai panggung politik berarti memberi legitimasi bagi gerakan separatis. Negosiasi awal sempat dilakukan melalui jalur Palang Merah Internasional, namun tidak membawa hasil yang pasti. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya krisis sandera ini berlangsung berbulan-bulan lamanya. Masyarakat internasional mulai meragukan kemampuan Indonesia menangani kasus tersebut. Tekanan semakin besar, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dalam situasi inilah, militer akhirnya turun tangan, dan di garda terdepan operasi rahasia itu berdiri seorang jenderal muda yang ambisius, komandan pasukan khusus yang dikenal keras dan berani, Brigadir Jenderal Prabowo Subianto. Ketika kabar penculikan di Mapenduma semakin mencuat, pemerintah akhirnya menunjuk Kopassus untuk menuntaskan krisis. Pasukan elit ini memang dikenal sebagai garda terdepan dalam operasi khusus, mulai dari misi anti-teror, penyusupan di daerah konflik, hingga pembebasan sandera. Dan pada saat itulah, Komandan Jenderal Kopassus, Brigjen Prabowo Subianto, tampil ke panggung utama. Prabowo memahami bahwa operasi kali ini berbeda dari misi-misi sebelumnya. Wilayah Jayawijaya bukan sekadar medan perang biasa. Hutan perawan, lembah berkabut, sungai deras, dan jurang terjal menjadikan setiap langkah pasukan penuh risiko. Tambahan lagi, musuh yang dihadapi bukan pasukan reguler dengan pola perang konvensional, melainkan gerilyawan yang menguasai medan sejak lahir. Di hadapannya terbentang dilema besar. Apakah operasi militer murni harus dijalankan atau ada ruang bagi jalur diplomasi yang lebih aman? Sejumlah pihak di pemerintahan, termasuk Kementerian Luar Negeri dan kalangan sipil, mendorong agar negosiasi terus dilanjutkan dengan bantuan pihak ketiga. Namun Prabowo menilai setiap hari yang terbuang hanya memperbesar risiko bagi para sandera. Ia menolak untuk hanya menunggu. Baginya, operasi militer harus dipersiapkan sejak dini. Jika kita menunggu terlalu lama, nyawa sandera bisa hilang sebelum kita bertindak. Demikian kurang lebih pandangannya pada saat itu. Dalam tahap perencanaan, Prabowo mengerahkan intelijen lapangan untuk memetakan pergerakan OPM. Namun, data yang didapat sangat minim. Lokasi berganti-ganti, komunikasi nyaris mustahil, dan medan hampir tidak tersentuh teknologi. Untuk menutupi keterbatasan itu, ia membentuk tim Kasuari, satuan kecil beranggotakan prajurit asli Papua yang ahli membaca jejak di hutan belantara. Keputusan ini menunjukkan gaya kepemimpinannya yang pragmatis, memanfaatkan kearifan lokal demi keunggulan operasi. Selain itu, Prabowo menekankan disiplin tinggi dalam kerahasiaan operasi. Ia mengatur logistik sedemikian rupa agar pasukan bisa bergerak cepat tanpa meninggalkan jejak, termasuk penggunaan helikopter untuk menembus medan yang tak mungkin dijangkau lewat darat. Perencanaan ini melibatkan ratusan prajurit Kopassus, namun hanya sebagian kecil yang akan masuk ke garis terdepan demi menjaga fleksibilitas. Yang menarik, gaya kepemimpinan Prabowo dalam perencanaan operasi ini
memperlihatkan ciri khasnya, keras, penuh tekanan, tapi juga visioner. Ia bukan hanya komandan yang duduk jauh dari garis terdepan, melainkan sosok yang siap turun langsung memimpin pasukan. Bagi para prajuritnya, hal ini memberi suntikan moral luar biasa, meski di sisi lain juga menciptakan tekanan besar karena ekspektasi tinggi dari komandannya. Bagi Prabowo, operasi Mapenduma bukan sekadar misi pembebasan sandera. Ia melihatnya sebagai kesempatan untuk membuktikan kemampuan Kopassus di mata dunia, sekaligus menunjukkan ketegasan Indonesia dalam menghadapi ancaman separatisme. Perencanaan yang ia susun dengan cermat inilah yang kemudian menjadi dasar bagi eksekusi dramatis di lapangan. Setelah perencanaan matang disusun, tibalah saat pelaksanaan. Prabowo memilih strategi yang menggabungkan kecepatan, kerahasiaan, dan kejutan. Ia menyadari bahwa untuk menembus jantung pertahanan OPM di pedalaman Papua, pasukan harus bergerak dengan cara yang tidak konvensional. Salah satu langkah paling kontroversial adalah penggunaan helikopter sipil berwarna putih. Pesawat ini awalnya kerap digunakan Palang Merah Internasional untuk misi kemanusiaan di Papua. Dengan menyamarkan helikopter militer sebagai pesawat sipil, Kopassus berharap bisa mendekati wilayah sandera tanpa segera dicurigai. Strategi ini menuai perdebatan keras. Sebagian menyebutnya taktis dan cerdas, sebagian lagi menilainya berbahaya. Namun bagi Prabowo, semua langkah sah dilakukan demi mengejutkan musuh. Selain manuver udara, operasi ini sangat bergantung pada intelijen lokal. Disinilah peran tim Kasuari menjadi penentu. Tim ini terdiri dari prajurit-prajurit asli Papua yang terbiasa dengan hutan Jaya Wijaya. Mereka dapat membaca jejak kaki samar di tanah berlumpur, mengenali patahan ranting sebagai tanda pergerakan musuh, hingga menafsirkan arah angin dan suara burung sebagai indikasi aktivitas manusia di hutan. Tokoh paling menonjol dalam tim ini adalah Serka Bayani, seorang prajurit Kopassus berdarah Papua. Bayani dikenal tak pernah memakai alas kaki ketika menyusuri hutan. Dengan ketajaman instingnya, ia mampu membedakan jejak antara warga desa biasa dengan gerilyawan OPM yang bergerak dalam formasi. Bahkan dalam satu kesempatan, Bayani berhasil memimpin operasi penyergapan yang menghasilkan rampasan lebih dari 100 pucuk senjata dari musuh. Keberaniannya membuat Prabowo kerap mengandalkannya sebagai mata dan telinga utama di lapangan. Penyusupan ke pedalaman dilakukan secara bertahap. Pasukan kecil Kopassus disebar ke beberapa titik untuk mempersempit ruang gerak OPM. Mereka tidak hanya harus menghindari serangan mendadak, tapi juga menghadapi tantangan alam seperti hujan deras tanpa henti, lumpur setinggi lutut, serta risiko kelaparan akibat jalur logistik yang panjang. Dalam situasi seperti itu, kepemimpinan langsung Prabowo memberi dorongan moral bagi para pasukannya. Ia tidak segan ikut berjalan bersama prajurit di medan berat, memperlihatkan bahwa komandannya pun ikut merasakan penderitaan yang sama. Setiap gerakan kecil harus diperhitungkan. Satu kesalahan bisa berarti sandera dieksekusi atau pasukan kehilangan posisi. Prabowo menekankan disiplin senyap. Tidak boleh ada tembakan dilepaskan, kecuali benar-benar dalam kondisi terpaksa. Dengan strategi gabungan udara, intelijen lokal, serta infiltrasi hutan yang rapat, Kopassus perlahan-lahan mulai mengurung OPM dan mendekati titik persembunyian sandera. Namun, mendekat ke serang lawan hanyalah awal dari ujian yang sesungguhnya. Di hadapan pasukan Kopassus masih menanti bentrokan terbuka yang akan menjadi salah satu pertempuran paling berdarah di hutan Papua. Tanggal 15 Mei 1996 tercatat sebagai hari paling menentukan dalam operasi Mapenduma. Setelah berminggu-minggu pergerakan rahasia, Kopassus akhirnya memastikan keberadaan para sandera di sebuah desa terpencil bernama Geselama. Informasi ini diperoleh melalui kombinasi intelijen udara, penyadapan komunikasi, serta laporan lapangan dari tim pembaca jejak. Dengan kepastian itu, Prabowo memberi perintah untuk melancarkan operasi pembebasan secara penuh. Pagi itu, suasana hutan berkabut berubah menjadi arena pertempuran. Saat pasukan Kopassus mendekat, mereka langsung disambut rentetan tembakan dari kelompok OPM. Kontak senjata pecah dan berlangsung intens selama hampir 7 jam. Hutan yang biasanya hanya dipenuhi kicau burung mendadak bergema oleh dentuman senjata otomatis, granat, dan teriakan perintah komando. Pasukan Kopassus bergerak dengan pola. Sebagian melakukan serangan langsung untuk mengikat perhatian musuh, sementara unit kecil lainnya menyelinap mendekati lokasi penyanderaan. Strategi ini terbukti efektif meski harus dibayar mahal. Beberapa prajurit gugur di medan pertempuran, baik akibat tembakan lawan maupun kecelakaan helikopter yang jatuh di kawasan berbukit. Di sisi lain,
perlawanan sengit juga membuat OPM kehilangan sejumlah anggotanya. Diperkirakan sekitar 8 gerilyawan tewas, sementara 2 lainnya berhasil ditangkap hidup-hidup. Namun yang paling penting, Kopassus berhasil mencapai titik utama, gubuk tempat sandera ditahan. Momen penyelamatan itu berlangsung dramatis. Para sandera yang sudah terkurung berbulan-bulan dalam kondisi fisik dan mental melemah, akhirnya berhasil dievakuasi. Dari total 11 sandera, sebanyak 9 orang selamat, terdiri dari peneliti asing dan Indonesia. Sayangnya, 2 sandera asal Indonesia ditemukan tewas mengenaskan akibat kekerasan yang dilakukan OPM sebelum penyergapan berlangsung. Meski begitu, operasi ini dianggap sebagai keberhasilan besar di tengah kompleksitas medan dan risiko politik yang menyelimuti. Dunia internasional mengakui keberanian pasukan Indonesia, meski tetap melayangkan kritik atas metode yang digunakan, termasuk soal penyamaran helikopter sipil. Bagi Prabowo, hasil ini adalah bukti bahwa Kopassus mampu menuntaskan misi mustahil, sekaligus mengangkat reputasi TNI di kancah global. Namun, di balik keberhasilan itu, ada luka yang tidak bisa dihapus. Korban jiwa dari pihak militer dan sandera menjadi pengingat bahwa kemenangan di medan operasi selalu datang dengan harga yang mahal. Para prajurit yang gugur dikenang sebagai pahlawan. Sementara bagi masyarakat Papua, suara tembakan hari itu menambah panjang daftar pertempuran berdarah yang menyelimuti tanah mereka. Keberhasilan menyelamatkan 9 sandera dari tangan OPM membuat operasi Mapenduma tercatat sebagai salah satu operasi militer paling berani dalam sejarah Indonesia. Namun, di balik sorotan keberhasilan itu, kontroversi besar juga merebak, baik di tingkat domestik maupun internasional. Salah satu sorotan paling tajam datang dari cara operasi dijalankan. Penggunaan helikopter sipil berwarna putih yang sebelumnya diasosiasikan dengan Palang Merah Internasional menimbulkan kecaman. Beberapa pihak menilai langkah itu melanggar prinsip netralitas lembaga kemanusiaan karena bisa membahayakan operasi kemanusiaan di masa depan. Di dalam negeri, dampak politik juga tidak kalah besar. Operasi Mapenduma semakin memperkuat citra Kopassus sebagai pasukan elit yang mampu menuntaskan misi mustahil. Nama Prabowo Subianto yang saat itu masih relatif muda untuk jabatan jenderal mencuat ke panggung nasional. Ia dipuji sebagai komandan lapangan yang berani mengambil risiko dan tidak ragu turun langsung ke garis depan. Banyak kalangan militer menilai misi ini sebagai batu loncatan penting dalam karirnya. Namun, di sisi lain, operasi ini juga menambah ketegangan antara Jakarta dan masyarakat Papua. Bagi sebagian orang Papua, operasi militer di Mapenduma dipandang sebagai bentuk represif negara terhadap gerakan mereka. Bentrokan bersenjata yang memakan korban nyawa, meninggalkan luka mendalam. Alih-alih meredam gejolak, sebagian pengamat menilai operasi ini justru memperkuat sentimen anti-Jakarta di kalangan penduduk lokal. Kontroversi lain yang masih sering diperbincangkan adalah hilangnya 2 sandera Indonesia. Meski Kopassus berhasil menyelamatkan mayoritas, kegagalan melindungi seluruhnya menimbulkan pertanyaan tentang apakah operasi militer adalah pilihan terbaik dibandingkan jalur negosiasi. Meski demikian, operasi Mapenduma adalah bukti nyata bahwa TNI mampu mengeksekusi misi dengan presisi di medan paling sulit. Warisan operasi ini juga menjadi bagian dari reputasi Prabowo yang terus melekat hingga ia terjun ke dunia politik. Kisah Mapenduma menempatkannya dalam citra ganda. Di satu sisi, sebagai komandan tangguh yang berhasil menyelamatkan sandera. Di sisi lain, sebagai tokoh yang tak lepas dari kontroversi dalam setiap langkahnya. Dengan segala keberhasilan dan polemiknya, operasi Mapenduma tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah militer Indonesia, sekaligus potret betapa kompleksnya hubungan antara strategi militer, politik, dan kemanusiaan di Papua.